Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia.
Beloved people, malam Natal ini kita mengingat kembali apa yang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, telah lakukan bagi kita. Firman Tuhan berkata, semua dilakukannya karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan kenapa Yesus datang ke dunia ini adalah karena Allah begitu mengasihi manusia. Dia begitu mengasihi kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan karena begitu besar kasih-Nya, Yesus datang ke dunia. Dia dilahirkan untuk satu tujuan, yaitu membebaskan manusia dari belenggu dosa dan segala akibat dosa. Firman Tuhan menubuatkan bahwa Yesus akan datang untuk menghancurkan segala pekerjaan musuh, yaitu iblis, yang telah sejak awalnya menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan semenjak itu manusia hidup di bawah kuasa dan akibat dari dosa itu. Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini," kata Tuhan, "antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah nubuatan yang pertama kali bahwa Allah akan menyediakan juru selamat bagi umat manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, serta-merta Allah mengatakan bahwa Yesus Kristus akan datang dan akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis itu, dan akan menghancurkan segala pekerjaannya, sehingga manusia dapat dibebaskan dari dosa dan segala akibatnya. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 8-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menjadi juru selamat bagi kita yang telah jatuh dalam dosa. Karena Yesus datang, maka kita dapat dibebaskan dari dosa dan dari segala hukumannya. Segala akibat dosa, seperti sakit penyakit, kelemahan, kemiskinan, kematian, Yesus Kristus datang untuk membebaskan kita dari semuanya itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang, Yesus dilahirkan karena satu tujuan, yaitu bahwa Dia akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan sebagai penebusan bagi kita semua atas segala hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dia menanggungnya bagi kita. Hari ini kita mengingat kembali apa yang Yesus Kristus lakukan melalui kelahirannya yang akan kita rayakan pada hari Natal. Kita mengingat bahwa Yesus lahir untuk menyerahkan dirinya, untuk membebaskan manusia dari segala dosa dan segala akibat dosa. Matius 4 ayat 16 mengatakan, "Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Firman Tuhan berkata, Matius 1 ayat 21 mengatakan, "Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya
dari dosa mereka. Yesus datang untuk satu tujuan, menyelamatkan umatnya dari dosa dan dari segala akibat dosa. Markus 2 ayat 17, Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita mengingat kembali apa yang Yesus Kristus telah lakukan untuk kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia datang dengan mengetahui tujuan kedatangannya, kelahirannya yang kita rayakan di hari Natal adalah untuk menyerahkan dirinya, disalibkan, mati di atas kayu salib, mencucurkan darah, dikuburkan, dan lewat kematiannya, lewat penyalibannya, lewat curahan darahnya, Dia menebus kita dari segala dosa, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, begitu besar kasih Allah, sehingga Yesus datang untuk mengorbankan dirinya demi membebaskan kita. Dia sangat mengasihi kita. Renungkan kasih-Nya. Dia sendiri berkata, Dia tidak mencari orang benar, Dia mencari orang berdosa. Dia memanggil kita untuk datang mendekat kepada Dia, datang kepadanya, dan menerima kebaikannya, menerima kasih-Nya, menerima pengampunannya. Buka hatimu dan terima kebaikannya. Tuhan Yesus